sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus. Mabes Polri melalui laboratorium forensik sudah melakukan uji keaslian dokumen dan hasilnya jelas otentik. 2 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan stempel adalah identik. Kemudian ketika jasa itu tidak ditunjukkan atau jasa itu kemudian ditap atau palsu, sekarang kenapa Mas ketiga orang itu berani mengatakan dia jasa palsu, padahal mereka belum pernah melihat? Kemudian yang kedua adalah mereka hanya melihat, memeriksa, katanya peneliti, tapi yang diteliti itu adalah fotokopian-fotokopian. Engkau ku hargai. Selamat pagi semua. Saat sebagian masih terlelap dalam mimpi, kita sudah menyalakan nalar. Ini nalar pagi, tempat di mana fakta berbicara, logika bekerja, dan kebohongan kita bedah tanpa ragu. Hari ini kita akan bicara satu topik yang terus diulang-ulang meski faktanya sudah gamblang. Jasa Jokowi palsu. Klaim penuh tipu daya yang terus dihembuskan Roy Suryo dan kelompoknya. Tapi benarkah ada yang palsu? Atau justru logika mereka yang lumpuh? Isu ini sudah berkali-kali dibantah. Tapi seperti kaset rusak, mereka terus putar narasi basi. Faktanya bahwa UGM sudah resmi menyatakan ijazah Jokowi adalah dokumen sah. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau, juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus. Mabes Polri melalui laboratorium forensik sudah melakukan uji keaslian dokumen dan hasilnya jelas otentik. 2 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Bahkan seorang guru besar UGM yang selama ini tidak pernah mendukung Jokowi sampai naik pitam karena alma maternya dituduh memalsukan dokumen akademik seorang presiden. Tetapi Pak Jokowi itu adalah benar-benar lulusan UGM. Kalau dia lulusan UGM, maka dia berhak akan ijazah. Ini dulu harus kita pegang. Gitu loh. Kemudian ketika jasa itu tidak ditunjukkan atau jasa itu kemudian ditap atau palsu, sekarang kenapa Mas ketiga orang itu berani mengatakan dia jasa palsu, padahal mereka belum pernah melihat? Kemudian yang kedua adalah mereka hanya melihat, memeriksa, katanya peneliti, tapi yang diteliti itu adalah fotokopian-fotokopian. Sekarang pertanyaan saya adalah kualitas seperti apa penelitian seperti itu karena sumber datanya tidak jelas. Jadi kenapa masih ada yang ngeyel? Bukankah ketika semua bukti sudah bicara, hanya orang yang tertutup nalarnya yang tetap bersikeras? Disinilah kita pakai nalar. Kalau semuanya sudah dibuktikan, tapi mereka masih menuduh, maka kita harus tanya apa motivasinya. Apakah ini soal keadilan? Tentu bukan. Apakah ini soal moral? Jelas tidak. Ini soal panggung. Mereka ingin sorotan, mereka ingin dianggap penting dan mungkin. Maaf ya, mereka juga berharap ada limpahan cuan dari kebohongan yang mereka pelihara. Inilah saat ketika nalar publik harus bekerja. Jangan telah mentah-mentah omongan tokoh yang haus eksistensi. Salah satu kebohongan yang paling konyol tapi tetap dipertahankan adalah ijazah Jokowi dicetak di pasar pramuka. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka bilang dokumen negara dipalsukan di tempat yang jualan alat kesehatan.
itu sama saja kalau mereka bilang akta kelahiran presiden dicetak di fotokopian depan warnet. Ironisnya, meski tuduhan ini ngawur, mereka tetap ucapkan berulang-ulang karena mereka tahu kebohongan yang diulang cukup sering akan terdengar seperti kebenaran, dan disitulah bahayanya. Tapi kerusakan yang ditumbuhkan dari hoaks ini tidak main-main. Bahkan masjid pun dijadikan panggung untuk menyebarkan kebencian politik. Kita sudah masuk ke wilayah yang sangat gelap. Di rumah ibadah tempat seorang mencari kedamaian malah dijadikan ajang membakar sentimen. Saat itu terjadi, agama tak lagi jadi sumber cahaya, tapi berubah jadi alat propaganda murahan. Dan inilah yang dimainkan oleh Kosinudin ex-HTI hari ini. Dan nalar politik jika tidak diberi ruang akan terus tergerus oleh amarah dan manipulasi. Pertanyaannya sekarang, kenapa Anda masih percaya ijazah Jokowi palsu? Bukankah semua bukti sudah disajikan? Bukankah semua ahli sudah bicara? Kalau masih ragu, mungkin bukan karena datanya salah, tapi karena nalarnya belum menyala. Inilah saatnya kita bangun dari tidur panjang hoaks dan konspirasi. Kita bukan sekedar bangun pagi, tapi bangkit berpikir. Dan ketika nalar menyala, kebohongan akan terbakar dengan sendirinya. Ini nalar pagi, tempat di mana akal sehat jadi pelita di tengah kabut kebohongan. Gunakan nalarmu sebelum menelan narasi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.